Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 18 analis pasar hasil perikanan terampil. Kemampuan umum. Peraturan kelautan dan perikanan. Kemampuan khusus. 1. Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. 2. Peningkatan akses pasar dalam negeri. 3. Peningkatan akses pasar luar negeri. 4. Promosi hasil kelautan dan perikanan. 5. Pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan. 6. Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021 tentang pengelolaan lobster, Panulirus pp. Kepiting, Skilas pp. Dan Rajungan Portunus pp. Ukuran lobster yang boleh ditangkap adalah A. Panjang karapas lebih besar dari 6 cm atau berat lebih besar dari 150 gram. B. Panjang karapas lebih besar dari 8 cm atau berat lebih besar dari 200 gram. C. Panjang karapas lebih besar dari 10 cm atau berat lebih besar dari 300 gram. D. Panjang karapas lebih besar dari 12 cm atau berat lebih besar dari 350 gram. E. Panjang karapas lebih besar dari 14 cm atau berat lebih besar dari 400 gram. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Panjang karapas lebih besar dari 8 cm atau berat lebih besar dari 200 gram. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021, ukuran lobster yang boleh ditangkap adalah lobster dengan panjang karapas lebih dari 8 cm atau berat lebih dari 200 gram. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi lobster di alam. 2. Dalam rangka peningkatan akses pasar hasil perikanan dalam negeri, strategi yang paling efektif adalah A. Meningkatkan ekspor hasil perikanan ke luar negeri. B. Mengurangi jumlah produksi hasil perikanan. C. Mengembangkan sistem logistik dan rantai pasok yang efisien. D. Menaikkan harga jual hasil perikanan di pasar lokal. E. Membatasi impor hasil perikanan dari negara lain. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengembangkan sistem logistik dan rantai pasok yang efisien. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa strategi yang paling efektif untuk meningkatkan akses pasar hasil perikanan dalam negeri adalah dengan mengembangkan sistem logistik dan rantai pasok yang efisien. Hal ini akan memastikan produk perikanan sampai ke konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, sehingga meningkatkan permintaan pasar domestik. 3. Salah satu strategi untuk meningkatkan akses pasar hasil perikanan Indonesia di luar negeri adalah A. Menurunkan standar mutu produk perikanan ekspor. B.
Mengurangi promosi produk perikanan di luar negeri. C. Meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara importir. D. Membatasi jumlah perusahaan eksportir hasil perikanan. E. Menaikkan harga jual produk perikanan di pasar internasional. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara importir. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara importir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan akses pasar hasil perikanan Indonesia di luar negeri. Kerjasama ini dapat mencakup perjanjian perdagangan, harmonisasi standar mutu, dan fasilitasi akses pasar, sehingga produk perikanan Indonesia lebih mudah diterima di pasar internasional. 4. Kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan yang paling efektif untuk menarik minat konsumen adalah A. Mengikuti pameran dagang internasional. B. Memasang iklan di media cetak lokal. C. Mengadakan festival kuliner hasil perikanan. D. Membagikan brosur di pusat perbelanjaan. E. Mengirimkan email promosi ke calon pembeli. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengadakan festival kuliner hasil perikanan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengadakan festival kuliner hasil perikanan merupakan kegiatan promosi yang paling efektif untuk menarik minat konsumen. Festival ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencicipi langsung berbagai olahan hasil perikanan, sehingga mereka dapat merasakan kualitas dan keunikan produk. Hal ini dapat meningkatkan apresiasi dan permintaan terhadap produk hasil perikanan. 5. Dalam melakukan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, faktor penting yang harus diperhatikan adalah A. Preferensi investor asing. B. Tren pasar internasional. C. Ketersediaan sumber daya alam. D. Harga bahan baku impor. E. Nilai tukar mata uang asing. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Ketersediaan sumber daya alam. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ketersediaan sumber daya alam merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya alam, seperti stok ikan, kualitas perairan, dan keragaman hayati, menjadi fondasi bagi pengembangan usaha dan investasi di sektor ini. Tanpa sumber daya yang memadai, potensi usaha dan investasi akan terbatas. 6. Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang efisien memerlukan A. Peningkatan jumlah armada transportasi. B. Penggunaan teknologi pendingin modern. C. Pemilihan jalur distribusi terpanjang. D. Penambahan jumlah gudang penyimpanan. E. Pengurangan frekuensi pengiriman produk. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Penggunaan teknologi pendingin modern. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penggunaan teknologi pendingin modern sangat penting dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang efisien. Produk perikanan memiliki sifat yang mudah rusak dan membutuhkan penanganan rantai dingin yang tepat. Teknologi pendingin modern, seperti sistem refrigerasi dan penyimpanan dingin, membantu menjaga kualitas dan kesegaran produk selama proses distribusi, sehingga mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi logistik.